Assalamualaikum, selamat malam Sobat Kumis. Jumpa lagi dengan Om Don di podcast yang pastinya kalian tunggu-tunggu tiap Kamis malam, Kumis Kupas Mistis. Nah, malam ini kita akan membahas tentang, ini judulnya lumayan bikin saya rada mikir ya. Malaikat Puter Giling Ki Suro. Kebetulan di studio sudah hadir yang namanya kita sebut tadi, seorang konsultan supranatural yang sudah pernah kemari juga. Langsung saya kita sambut. Assalamualaikum, selamat malam Ki Suro. Ya, waalaikumsalam, selamat malam Om Don. Sehat Ki? Alhamdulillah sehat walafiat. Masih dengan kesibukan yang sama ya? Masih jadi pelayan umat. Pelayan umat. Ki, ini puter giling itu apa sebenarnya Ki? Puter giling ya. Jadi puter giling itu salah satu cara ya. Salah satu cara untuk memanggil orang-orang yang lari, orang-orang yang minggat. Yang minggat? Yang minggat, yang lari. Mungkin ada suami ninggalin istri, istri ninggalin suami, atau pacar cowok ninggalin pacarnya itu. Nah, itu dengan metode syariat ilmu-ilmu puter giling, orang-orang yang minggat tadi bisa ditarik balik lagi. Ditarik balik, diminta untuk kembali. Diminta untuk kembali secara gaib gitu. Ini ada pengertian yang berbeda dengan ajaran spiritual lain nggak sih Ki? Karena kalau nggak salah saya pernah datang ke seorang praktisi yang kebetulan teman saya ini ada kehilangan barang. Oh, kayak kehilangan barang ya? Kehilangan barang. Terus? Katanya nanti dibantu dengan metode puter giling juga. Itu bisa juga. Sama juga? Sama juga. Untuk jadi barang pun tujuannya bisa. Itu kita menarik balik orang yang kita jadi target kita. Apakah itu pencuri, apakah itu yang seperti tadi, suami ninggalin istri, atau anak lari nggak tahu kemana rimbanya. Dengan syariat ilmu puter giling, insya Allah mereka itu akan bisa kita tarik balik lagi. Tapi kalau begitu, kalau ini kalau untuk pasangan, ini termasuk pelet nggak Ki? Jatuhnya? Kalau pelet itu belum tentu orangnya lari, ya kan? Orangnya ada kalau pelet, ya kan? Ya. Tapi kalau puter giling ini orangnya itu mungkin sudah ninggalin si A ini, mungkin sudah ninggalin si B, mungkin dia dengan perempuan lain, ya kan? Sudah terpikat dengan perempuan lain, ya kan? Nah, ini ditarik balik lagi. Sama, harus dipelet juga. Harus dipelet lebih kuat lagi biar dia balik lagi. Oh, jadi sebenarnya metode pelet, tapi ini puter giling ketika pasangannya ini sudah pergi, meninggalkan ya, lari. Iya, gitu ya. Ya. Pengertian intinya tuh ya tarik balik. Tarik balik. Tarik balik. Ini untuk anak pun bisa ya? Untuk anak pun bisa. Untuk anak, untuk pencuri ya kan? Pun bisa ya? Seperti itu. Oh, oke. Nah, ini kan apa namanya, ilmu pengasihan dan pelet ini kan lebih banyak digunakan oleh kaum laki-laki. Iya, betul. Yang ya klien mungkin banyak kan juga laki-laki ya Ki ya? Iya. Nah, ketika kita sebagai korban ditinggal nih Ki, ditinggal oleh pasangan. Ada nggak syarat-syarat khusus biar puter giling ini bisa berhasil Ki? Jadi yang pertama itu metode puter giling ya. Di Indonesia ini banyak sekali. Hampir setiap daerah di Indonesia ini punya ilmu-ilmu khas masing-masing daerah. Beda-beda ya? Yang jenisnya untuk puter giling. Okay. Ada yang modelnya ilmu tumbuk. Tumbuk? Ilmu tumbuk. Kalau di Palembang itu disebut orang ilmu tumbuk. Jadi tanpa mantra. Tanpa mantra. Jadi dia hanya menggunakan kendi air, tahu? Kendi. Yang dari tanah liat ya? Ya, guci air yang sering dipakai untuk nyimpen air minum itu. Itu segar sekali kalau minum pakai itu. Ya kan? Kalau udah nginap semalaman gitu itu. Ya. Kalau di Palembang pakai itu. Jadi diisi air separuh. Tapi metodenya tiap daerah ada juga pakai itu. Tapi mungkin tekniknya beda. Tekniknya beda. Tapi caranya
apa namanya medianya mungkin sama seperti itu. Kalau Palembang yang saya tahu ya, karena ada lagi yang di Palembang yang jenis lain. Yang saya tahu pakai guci, isi air separuh, tapi manggilnya menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Jadi pada saat azan, ya, kita jawab dulu azan tadi. Allahu Akbar itu kan kita jawab. Tapi kita sudah dalam keadaan wudhu, ya. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Kita jawab semua azan itu. Sampai hayya 'alas shalah kita jawab. Nah, pada saat hayya 'alal falah kata muazin kita dengar itu. Kita jawab dulu. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Nah, ini harus cepat. Karena spasinya sedikit sekali. Iya. Karena muazin itu kasih tenggang antara dua, yang pertama yang kedua ini cepat kan. Nah, di sela-sela ini kita panggil. Misalnya yang lari itu Halimah mungkin. Halimah. Kita pegang bibir guci tadi. Masukkan mulut kita ke bibir guci tadi. Halimah kembalilah, Halimah kembalilah. Cepat, jangan sampai nyambung lagi. Oh, jadi di antara hayya 'alal falah. Iya. Di tengah-tengah itu kita panggil, kita panggil. Kita harus tempelkan. Iya, kita mulut kita kan apa namanya? Iya. Guci kendi tadi segini ya. Mulut kita harus masuk. Panggil. Halimah kembalilah, Halimah kembalilah. Atau siapa yang kita mau panggil. Cepat. Cepat dan kuat suaranya. Oh, dipanggil. Jangan sampai ada hayya 'alal falah yang kedua kita masih manggil. Nggak boleh malah. Nggak boleh, karena setiap kegiatan pada saat ada kalimat azan stop. Ya kan? Seperti itu. Nah, hayya 'alal falah yang kedua, setelah kita jawab la haula wala, kita dekatkan lagi mulut kita ke bibir guci, panggil lagi, Halimah kembalilah, Halimah kembalilah. Kalau dikabulkan Allah, balik orangnya. Ini tapi tetap kalau dikabulkan Allah, karena ini kita manusia ini hanya syariat saja, ikhtiar. Nanti hasil itu milik Allah, bukan milik kita. Betul. Ya, itu seperti itu. Nah, itu salah satu ilmu tubuh tanpa mantra. Tanpa mantra, hanya memanggil saja. Ini ilmu, katakanlah ilmu nenek moyang. Nenek moyang itu dulu pakai itu, tanpa mantra. Tapi gini Ki, kalau misal ilmu tumbuk ini kan dari Palembang, daerah Palembang. Daerah lainnya ada pasti. Kalau misal dari daerah Palembang ini kayak saya terapkan di Jawa misalnya. Boleh. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Azan kan milik orang Islam siapa saja. Bahkan non Muslim pun bisa boleh pakai itu. Iya betul. Boleh pakai itu. Seperti itu. Terus di daerah lain apa aja? Metode lain ya. Yang saya ketahui metode lain ada yang menggunakan jeruk purut. Jeruk purut? Ya. Yang saya diajarin guru saya itu, kalau guru saya nonton itu, itu guru saya ada di Taman Mini. Jadi pakai jeruk purut tuh, jeruk purut ditulis dulu nama orangnya tuh keliling. Misalnya ini jeruk purut, jadi kita tulis pakai spidol permanen keliling. Nama orang bersama nama orang tua dia, yang perempuan ya, nama ibunya. Bukan bapaknya juga? Ya, bukan. Nama bukan ibunya. binti ya? Ya, bukan bin, nama ibunya. Iya. Misalnya nama perempuan itu Wati, nama ibunya mungkin Siti, ya kan? Itu dibuat keliling. Atau laki-laki nama, dibuat keliling dulu, nanti pakai jarum, pakai benang merah, ditancapkan jarum itu di tengah-tengah jeruk purut, ya kan? Tapi sewaktu mau nancap ini ada kalimatnya, ada seperti afirmasi yang kita sebut, ya kan? Sudah kita baca kalimatnya, kita gantung tali ini tadi kita gantung. Ini juga menjelang maghrib juga sebaiknya, pas mau sebelum azan. Kalau ini sebelum azan, sebelum azan. Jadi sebelum azan kita berdiri, kita niatkan. Kalau kalimat bahasa Indonesia itu bukan aku memutar jeruk, tapi aku memutar hati perasaan si Fulan. Nah, bukan aku memutar jeruk, tapi aku memutar perasaan. Ada perumpamaannya di depan ya? Perasaan si, sebutkan namanya. Sebutkan namanya agar dia segera datang menemuiku, atau agar segera dia menemui siapa, ya kan? Kalau kita membantu orang kan, putar. Ini bisa dipakai buat membantu orang juga. Putar sekali. Diputar. Sudah biarin aja nanti dia berputar kan. Nanti habis
benang ini habis masa putarnya, dia balik lagi. Melintir kan dia. Bergiling lagi. Iya. Jadi putar, giling lagi. Kalau dikabulkan Allah, Iya, iya, balik. iya. Jadi kata Terbukti di putar gilang Malaysia, itu seperti itu ya, di kata Malaysia ini saya pakai balik. Balik. 8 bulan suami orang itu dia tidak boleh menyebutkan nama. Iya, iya. Jadi pasien saya di Malaysia itu istri pertama, suaminya ini punya 2 istri. Tapi suaminya nyangkut di istri kedua, nggak balik-balik. Nggak balik. Nggak balik-balik. Lupa ini alamat rumah. Iya. Bang Toyib. Bang Toyib. Berapa kali lebaran kan? Nah itu. Jumpa saya minta tolong ya saya pakai media jeruk purut tadi. Saya suruh dia sendiri. Saya ajarin, boleh dia yang ngerjakan, boleh kita bantu. Tapi kalau kita ajarkan dulu, sudah dia paham, silakan dia kerjakan sendiri. Ya kan? Nah itu harus di tempat terbuka. Di tempat terbuka? Ya, untuk menggantungnya digantung mungkin di bawah pohon apa di mana. Di bawah pohon. Tapi jangan dilihat orang. Karena di situ ada nama orang kan. Iya, betul. Ya, nanti ada nama orang, wah ini ada apa nih? Atau mungkin di teras belakang rumah masih iya, bisa kali atau ya. nanti ada praduga yang tidak bagus kan? Iya, betul. Jadi di Malaysia itu sulit punya halaman. Iya. Karena tinggal di apartemen. Apartemen rata-rata ya. Jadi di mana mutarnya? Akhirnya di dalam lemari baju itu ada tempat kita gantung baju kan agak space-nya agak keluar kan, agak panjang. Jadi digantung di gantungan lemari baju. Bajunya dilarikan dulu, singkirkan, gantung, putar. Alhamdulillah dikabulkan Allah. 2 hari balik suami. 2 hari. 2 hari balik. Luar biasa. Nah itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita yang penting kita berusaha. Nanti hasil itu milik Allah. Dan ada beberapa putar giling, ada yang pakai jeruk purut, ada yang pakai bumbu dapur. Bumbu dapur. Pakai bumbu dapur. Jadi ada kunyit, ada cabai, isinya itu. Ini kayaknya nggak masuk akal, tapi jadi nih. Kunyit. Kunyit, cabai, merica, ya kan? Tapi kalau ini dengan mantra? Tidak ada mantra. Tidak ada mantra. Tidak ada mantra. Jadi dijadikan jadi satu. Kenapa? Ini perwakilan anasir. Perwakilan anasir manusia, air, api, angin, tanah. Jadi digulung. Pak guru saya nonton tuh. Pak guru saya nonton tuh. Jadi dibungkus di kertas. Dimasukkan itu tadi, dibungkus di kertas, dibuat seperti pocong. Pocong? Jadi dibentuk seperti kita buat pocong dari kertas. Atasnya bukan kain tapi ya Ki? Bukan, pakai kertas. Kertas saja? Diikat, bawahnya diikat, pakai benang merah. Jadi seperti pocong. Jadi dibuat 4 pocong? 4 pocong. Nanti ada yang dibakar, ada yang digantung, dianginkan, ada yang dilempar ke air, hanyut, ada yang ditanam. Nah ini. Tapi yang diisinya itu sama semua? Sama semua. Kunyit, cabai? Kunyit, cabai, merica, yang pedas itu. Ya itu, dimasukkan, dibungkus. Nanti pakai pisau. Pakai pisau dulu. Kita tancap satu-satu. Tancap dengan pisau satu-satu, ya ada niatnya. Ya niatnya nggak ada bacaan. Nggak ada pakai ayat Quran, nggak ada. Ya tetaplah kita bismillah, syahadat. Karena kita orang muslim ya bismillah, syahadat, sholawat ya. Biar ya diganggu juga ya. Biar permohonan kita dikabulkan Allah. Betul, ya kan? betul. Nah nanti baru ada yang dibakar, ada yang dianginkan. Ya itu tadi kembali ke anasir tadi. Yang masuk ke bumi ditanam. Ya kan? Tapi nggak jadi efek kayak, mohon maaf kayak boneka voodoo gitu. Ya mungkin sama seperti itu. Tapi itu hanya simbol. Simbol ya? Simbol. Jadi ini pernah kejadian di Muara Enim. Di Muara Enim? Di Muara Enim ada pasien saya seperti itu, minggat. Perempuan ini minggat, ya kan? Ninggalin suami, ninggalin anak. 2 hari nggak balik, anaknya jumpai saya, ya kan? Nah, saya pakai media itu. Besok sore balik dia. Besok sore balik linglung. Nah, tapi ini efeknya agak beda. Orangnya pulangnya linglung. Jadi kayak bingung, tapi dia pulang ke rumah tapi bingung. Nah, saya pesan sama anaknya, kalau ibu kamu pulang, jangan ditanya apa-apa,
jangan dimarahin. Apapun kesalahan dia maafin dulu, jangan ditekan sama pertanyaan. Yang penting dia pulang dulu. Nanti masalah lain setelah seminggu baru bicara. Ya kan? Ya alhamdulillah dikabulkan Allah ya. Balik. Balik ya. Nah, untuk menentukan kalau ada pasien apakah si A ini cocok dengan jeruk purut? Karena belum tentu cocok. Oh, nggak semua orang Iya. cocok. Hari ini si A yang di Malaysia pakai jeruk purut pulang. Suaminya. Ibu ini minggat pakai bumbu dapur pulang. Tapi ibu ini kalau dikasih jeruk purut belum tentu bisa. Ada ciri-ciri khusus. Nah, inilah yang harus kita minta informasi dulu, nanya Allah dulu nih. Ini mana yang cocok sama orang ini? Iya. Karena nggak mungkin kita coba satu-satu, ya kan? Itu kalau yang media-media seperti itu. Dan setiap daerah punya metode putar giling masing-masing. Nah, itu. Masing-masing ada ya. Ada yang mungkin pakai telur kalau nggak salah. Ya. Ada pakai telur ya. Telur dipecah di perempatan jalan katanya. Iya. Itu nanti ke bawah angin, ya kan? Iya, betul. Kemana anginnya melaju ya bakalan nyari dia. Saya pernah dengar seperti Iya. itu. Tapi ini sesuai dengan judul. Ini namanya ilmu putar giling yang dipunyai Ki Suro sendiri. Ada nama malaikatnya memang. Ada nama, yang itu ya judulnya, Malaikat Putar Giling. Malaikat putar giling. Kenapa ada Ini unsur kalau nama saya malaikat kasih ini? judul Malaikat Putar Giling bikin heboh. Ya karena saya tadi Ya, juga kan sempat bikin penasaran. heboh Kenapa ada campur tangan malaikat di sini? Ki? Oke, saya cerita dulu. Nanti ke sana. Pada saat saya masih kecil itu dulu ya. Kan dari kecil saya itu sebetulnya. Mengenal dunia supranatural. Palembang itu mungkin sama dengan daerah lain. Tapi Palembang itu orangnya berani. Berani? Ya, pada saat saya kelas 2 SMP, pernah ditantang orang. Kalau di Palembang itu orang tahu kita, misalnya mereka tahu kita punya ilmu, nanti ditantangnya kita. Oh. Betul, ditantang orang, betul kita. Yang nantang juga punya ilmu? Iya, yang nantang juga punya ilmu. Oh. Ini saya cerita dulu, kilas balik. Iya. Saya SMP kelas 2 itu lagi kelas meeting. Kalau habis ulangan kan ada kelas meeting. Kelas meeting, betul. Guru lagi isi rapot, kita pertandingan olahraga. Saya sama teman saya, ada 2 orang. Mungkin teman saya ini nonton, ketawa dia, ya kan? Saya lagi di aula, tempat orang main bulu tangkis. Iya. Kita bertiga nggak ikut, malas ikut kelas meeting. Jadi ngobrol aja di ruangan bulu tangkis itu. Tiba-tiba ada kawan satu sekolah itu datang. Namanya Amir. Kalau dia nonton, saya sebutkan aja lah. Mungkin masih hidup dia. Disamperin sama? Disamperin ya. Dia nanya sama saya. Li, saya sudah dengar tentang kamu. Sekarang saya mau nantang kamu. Itu Palembang seperti itu. Jangan main-main. Ya kan? Jadi kayak cerita ini ya, model pendekar mungkin. Iya, betul. Jadi saya sudah dengar katanya tentang kamu, tentang yang ilmu-ilmu ini kan. Padahal saya baru kelas 2 SMP itu. Saya datang mau nantang kamu. Wih, kata saya, nantang apa ini? Tapi waktu itu ya saya memang lagi darah panas, itu arogan. Ditantang seperti itu langsung saya ngomong, kamu nggak akan mungkin menang, kata saya. Kalau guru kamu makan nasi, kata saya, nggak usah lah nantang. Saya nggak tahu guru saya makan apa. Karena gaib orangnya kan, yang kayak saya sebut manusia cahaya. Singkat cerita, taruhan, udah tidak usah disebutkan taruhannya apa. Oke, kata saya, belilah dulu apa yang jadi taruhan, kamu nggak akan menang. Belilah dia. Jadi beli, langsung saya kasih teman saya 2 tadi. Ini kamu ambil, ini kamu ambil. Dia nggak akan menang, kata saya. Itu sombong saya waktu itu. Tapi saya yakin dia nggak bisa pasti. Udah, saya duduk. Dari meja pingpong saya turun ke lantai. Duduk saya. Saya ginikan aja, ada bacaannya sih. Saya tarik nafas. Saya panggil nama orangnya. Septina, datang ke sini di aula, segera. Itu yang saya panggil itu teman sekolah itu juga, tapi saya nggak tahu sekarang lagi ada di mana dia. Karena lagi kelas meeting, apa dia ikut pertandingan poli apa saya nggak tahu. Jadi saya panggil aja. Ininya nggak saya sebut kuat-kuat sama di depan kawan itu tadi kan. Cuman waktu manggil saya sebut,
Septina, datang ke sini segera. Saya di aula sekarang. Saya ulang lagi sampai 3 kali. Nggak sampai 2 menit. Jegar. Dia masuk nabrak pintu aula itu. Pintu aula itu pintu koboi. Ya. Bisa kebuka 2 ya. Ya, kayak pintu barber dalam koboi. Nabrak dia, jungkir mental dekat kami itu luka-luka nih. Oh iya. Luka lecet-lecet. Kayak ketarik berarti. Basah dia. Dia panggil, "Li, kenapa Li manggil aku? Alangkah kuat suara kau," kata. Ayo gimana? Langsung, saya belum urusin Septina tadi. Saya langsung ngomong sama kawan tadi. Si Amir ini. Gimana Mir? Bisa? Seperti ini? Bisa enggak katanya? Langsung nyalamin saya. Wah, nyerah Li. Kalau ini aku gak bisa. Nyerah katanya. Memang ku akui katanya. Bagus, mantap katanya. Sudah, tapi sportif, Palembang sportif. Tapi ditantang orang kita. Betul. Sudah? Baru Septina, gimana? Kamu di mana tadi? Saya di masjid katanya. Jarak saya, tempat saya dengan masjid itu mungkin ada 500 meter lebih. Oh iya. Lebih. Lari berarti. Jadi dia di masjid itu ngacar-ngacar lari. Sampai jatuh-jatuh masuk karet. Itu lecet-lecet semua kaki. Jatuh di aspal. Saya dengar suara kau kuat sekali manggil katanya. Tapi kau kasih tahu di aula. Jadi aku langsung ke aula. Ada apa kata? Nanti kataku, pulang nanti sama-sama aja kata. Oh iya. Udah, saya suruh teman saya bawa ke UKS. UKS sekolah kan, minta betadin. Nah itu putar giling bukan itu. Itu. Tapi ini nggak ada histori pernah ditinggalkan pun bisa berarti ya Ki. Apanya? Maksudnya gimana? Ya kalau dari cerita Ki Suro tadi kan ini ada putar giling kalau meninggalkan. Tapi ini nggak Ini ada. itu tidak meninggalkan. Ya intinya kan memanggil orang. Memanggil orang. Oke. Memanggil Jadi ini orang. untuk pelet pun bisa Oh dong. bisa. Jadi Ini saya kasih bukti, ini saya kasih cerita. Ini belum 1 bulan ini. Itu di tempat saya tinggal itu di sebelah Kisawung, saya di belakang Kisawung, sebelah itu ada rumah makan. Iya. Ada rumah makan Joe, ya kan? Anaknya itu namanya Kelvin. Lagi ada kegiatan di Masjid Atin kalau nggak salah. Tapi dia ada kegiatan juga di tempat di Ciracas. Jadi bapaknya ini lagi manggil bahwa orang-orang di Ciracas sudah nunggu. Tapi Kelvinnya malah dengar lagi ada kegiatan di Masjid Atin. Ditelepon, Kelvinnya ini nggak ngangkat, nggak aktif teleponnya. Nggak diangkat nih, entah silent entah apa dalam masjid kan. Sementara dia juri di masjid di Ciracas. Ada juri, ada perlombaan ngaji. Qiraah ya. Jadi di depan saya bapaknya ini bingung. Ini gimana Kelvin ini dihubungin nggak bisa nih. Saya dengar aja, saya makan. Lagi makan di sini, kan rumah makan ya. Saya dengar. Oh dia mau ngubungin anaknya. Tapi anaknya nggak angkat telepon. Ya kan? Udah. Saya bantu aja. Saya nggak ngomong, saya bantu. Saya diam aja di situ. Saya pakai lah ini tadi. Diam saya. Nyet. Saya tahu wajah anaknya. Ya kan? Langsung saya hubungi alam bawah sadar dia. Angkat telepon, angkat telepon, angkat telepon. Saya suruh angkat telepon, angkat telepon. Saya perintah angkat telepon. Nggak sampai 2 menit. Nelpon balik dia. Apa Pak? Ini kan, iya Pak. Nah, seperti itu. Langsung berangkat. Belum 1 bulan ini. Ada orangnya, saksi hidup masih ada. Nah itu, ini yang menggunakan metode ini nih. Iya. Tapi nggak saya sebut apa ini, ya kan? Nah, itu satu. Terus kalau judulnya tadi Malaikat Putar Giling Ki Suro, ya kan? Iya. Jadi ini putar giling yang kita gunakan dengan menggunakan malaikat. Dengan menggunakan malaikat. Dengan malaikat. Ini sudah pernah terbukti. Di Muara ini dari Papua itu ngacar balik. Pulang dia. Nah, jadi ada kisahnya itu. Nanti saya ceritakan kisahnya. Sebetulnya semua manusia punya malaikat ini. Semua manusia punya malaikat? Iya, karena kita ini dilahirkan, ada satu malaikat pendamping, ada jin pendamping.
Oke. Ya kan? Dan demi kesempurnaan ini macam kiai jadi. Dan demi kesempurnaan sang jiwa maka kami ilhamkan kebaikan dan keburukan. Fujuroha wa taqwaha. Ayatnya itu seperti itu. Nah, maksud di sini Allah itu sudah mengilhamkan kepada kita itu tentang kebaikan dan keburukan. Jadi siapa yang dikirim Allah kepada kita untuk mengilhamkan kebaikan dan keburukan? Ya dua itu tadi. Satu malaikat untuk mengajak kita ke kebaikan. Satu jin korin ini menyesatkan. Jin korin itu menyesatkan? Iya. Jin iblis yang jin korin satu ini, dia akan mengarahkan kita berbuat yang tidak baik. Kalau yang malaikat ini tadi, dia mengajak kita ke kebaikan. Kita mau buat jahat, pasti ada dalam hati kita. Gak boleh, berdosa itu. Setiap orang pasti merasakan. Ada pertimbangan di dalam hati pasti ya. Nah itu siapa? Tarik menarik. Itu siapa? Terus orang ngomong, itu hati nurani. Itu jawaban yang ngambang itu. Itu hati nurani kita yang itu ngambang. Kita harus tahu itu siapa. Lah inilah utusan Allah yang dikirim ke kita untuk guidance kita, untuk pendamping kita, biar kita nggak sesat. Ini boleh, ini jangan, pasti ada. Walaupun dia non Muslim, pasti ada itu. Orang non Muslim pun juga waktu mau buat buruk, pasti ada hati di dalam batin dia tuh mengatakan nggak boleh, ya kan? Yang satu tadi, kalau kita mau buat buruk, yang satu tadi ngomong, orangnya nggak lihat, ambil aja. Ya kan? Ada yang seperti itu. Pasti ada. Lah dua ini memang hak kita. Dua ini memang hak kita, dikasih Allah dari lahir sampai kita mati. Tapi kita nggak tahu namanya. Betul nggak? Betul. Kalau saya tanya, siapa nama malaikatnya? Nggak tahu. Nggak tahu pasti kan? Nah ini ada ilmu yang mengetahui namanya siapa. Oh, ini bisa diajak komunikasi tadi? Ya harus tahu nama dulu lah. Harus tahu nama dulu. Iya kan? Kalau kita tahu nama, kita bisa sapa dia, dan bisa kita tanya apa saja, dan bisa kita suruh. Oh iya? Iya, tapi ini bukan minta tolong. Kita perintahkan. Kita perintahkan? Kita perintahkan, bukan kita minta tolong. Kalau kita minta tolong selain kepada Allah, siap-siap nyebur ke neraka sana. Karena kita mulai menduakan Tuhan. Iya, ya kan? Jadinya, ya. Nah, jadi ilmu ini diajarkan guru saya bagaimana kita menghubungi dia supaya dia kenal, supaya kita bisa komunikasi sama dia. Wah, mulailah yang aliran keras ini. Wah, musyrik tuh. Aliran apa itu? Pasti kalau saya sebut ini di media, pasti ada yang komen. Wah, itu musyrik itu. Aliran apa tuh? Sesat itu. Malaikat itu. Seperti itu. Belajar dulu ilmunya. Biar malaikat dari pohon. Ya kan? Ini memang dikasih Allah sama kita. Ya kan? Nah, ini yang kita pakai. Jangan pakai, maaf ya, terserahlah orang mau pakai yang jinnya. Jin korin itu bisa dipakai juga sebetulnya. Tapi bisa ini enggak ke apa namanya? Nyaru kalau nggak bahasa apa ya, istilahnya itu nyaru. Si jin ini bisa nyaru jadi malaikat nggak ketika membisikkan sesuatu? Bisa juga. Bisa ya? Karena jin bisa menyerupai siapa saja, kecuali Rasul. Rasul nggak bisa diserupainya. Karena secara nggak sadar kita ya, ketika kita sedang mungkin memikirkan sesuatu atau mungkin mau berbuat sesuatu berkehendak ya Ki ya. Ada komunikasi ya. Iya. Entah di kepala atau mungkin di kalbu gitu ya. Iya. Saya pernah alami juga. Ngapain lama-lama ngapain pada berantem sendiri. Ya kan kayak mereka itu beradu argumen. Enggak. Udah jalan aja gitu. Tapi ketika kita mau ya udah turutin mau maju Tapi kok balik lagi jangan. Selalu ada kata jangan. Betul. Ternyata ini. Jadi bukan hati nurani sebenarnya itu ya Ki ya. Ya, itu kan yang jawaban hati nurani itu karena nggak tahu namanya siapa. Sekarang itu Mas Don aja apa Mbak Niksi kalau saya tanya namanya siapa? Ini saya live langsung ini, ya. Berpikirlah namanya siapa. Carilah tahu siapa namanya siapa. Karena dari kita lahir sampai kita mati, dia jadi sekretaris kita kok. Jadi pembimbing kita kok. Itu pembimbing kita itu supaya kita nggak sesat.
Lah, kita yang dibimbing kita nggak kenal sama dia. Apa nggak terlalu itu? Saya ngomong, kata Om Irama, terlalu. Ya betul, terlalu. Tapi bagaimana caranya kita Ya bisa ada ketemu ilmunya. dengan- Ada ilmunya. Ada ilmunya itu. Iya, masih ada 2 kontainer lagi ilmunya. Nah, Sobat Kumis, Hmm. kalau mau tahu lebih dalam, bisa hubungi langsung Ki Suro ya. Ya, silakan. Lah ini pernah terbukti. Jadi terbukti. Saya punya pasien di Muara ini kalau nonton. Hamil tua. Sudah mendekati detik-detik melahirkan ini. Perempuan ini datang diantar sama Ikhwan saya ke rumah. Ya. Nangis perempuan ini. Nangis sama ibunya, sama Ikhwan saya. Jadi, kenapa nih kata saya? Ada masalah apa? Ibunya cerita bahwa suaminya ini dari dia kandungannya 7 bulan minggat. Oh, ditinggal pergi. Iya, kemungkinan besar suaminya pulang ke orang tuanya di Papua. Oh, jauh ya. Muara ini Papua, ongkos 3 juta lebih. Iya kan? Seperti itu. Ini tinggal nunggu hari mau melahirkan. Tapi nggak ada suaminya. Ini anak pertama lagi. Ya kan? Apa enggak stres perempuan ini? Ya udah kata saya. Insya Allah kita bantu. Nah, kalau hal-hal yang kepepet, yang betul-betul sudah kepepet, saya pasti pakai ini. Saya pasti pakai malaikat ini. Kalau nggak kepepet, ya itu tadi mungkin jeruk, mungkin itu. Karena kita nggak harus sewenang-wenang kita bisa memerintah malaikat. Yeah. Walaupun itu punya kita, ya kan? Jadi kalau ini sudah urgent, sudah penting, mendesak, ini mau melahirkan, saya ajarin dia. Nah ini kita harus ajarin dia. Diajarin. Pasien tadi harus diajarin. Oke. Diajarin dia menyalami malaikat dia. Sampai ada respon. Sampai malaikat ini kasih respon. Responnya dalam bentuk apa, Ki? Kalau tinggal kepekaan orang ini tadi. Kalau dia kepekaan, dia bisa mendengar apa detak di batin itu. Nanti tahu bukan bahwa yang ngomong di batin itu bukan kita. Ada suara lain. Ya kan? Jadi bukan seperti kita dengar di kuping. Iya, betul. Bukan. Sudah dibacanya sekian lama di tempat musola saya itu, saya kasih kursi, saya kasih catatan, baca ini. Sudah sekian berapa menit, saya samperi, saya tes dulu. Saya tes. Coba kamu sebut ini, gini. Diam, pasrah. Kamu rasakan apa yang kamu dengar. Ya kedengeran dia ngomong, iya Pak, ada yang jawab salam saya. Ini bukan halu. Nanti ada yang ngomong, oh halu itu halu. Nanti dulu dengan Ki Suro ini, bukan nggak ada halu-haluan, ya kan? Udah, kita lihat, cek, coba kalau nih suruh dia begini. Lihat reaksi di badan kamu. Ya betul, ada reaksi di badan yang bukan gerak dia, ya kan? Jadi dia harus pasrah. Nanti ada di antara anggota tubuhnya ini bergerak sesuai dengan yang kita pinta. Kalau kau memang dengar jawab salamku, gerakkan iniku. Tapi kita harus pasrah dan jangan dibuat-buat. Ya nanti bergerak nanti. Minta digerakkan tangan Kaki, gitu ya? kuping. Oh. Iya. Ini sudah banyak kalau Ikhwan saya yang saya ajari ilmu ini udah banyak. Ya kan? Nah setelah ini ada respon, baru kita kasih perintah. Malaikat ini tadi. Ini perintahnya. Jadi malaikat ini, misalnya Om Don yang minggat, ini Mbak Niksi yang datang minta tolong, ya kan? Nah Mbak Niksi ini, karena malaikat Mbak Niksi ini sudah bisa komunikasi, Mbak Niksi merintah malaikat dia. Nah malaikat ini merintah korin jin Om Don. Oh, jadi ada komunikasi antara dua makhluk Iya. ini. Asal ini kuat dulu malaikatnya. Iya. Karena dia sudah kenal sama kita, artinya dia sudah kuat. Satu malaikat ini kuat bisa menguasai beribu orang. Ya, ini juga karena bukan iklan saya itu, bukan iklan. Inilah bisa dipakai untuk pilkada. Oh, bisa juga. Nah, tapi saya menarik massa, tapi saya nggak pernah menggunakan ini untuk menarik massa. Tapi untungnya sih gini, Ki. Ini intermezzo ya.
Kalau mungkin malaikatnya Nix ini, dia kan udah itu sering nongkrong bareng kali ya, Ji. Iya. Jadi nggak perlu dipanggil. Jadi Kayak gini nyamper ya. nah ini perempuan tadi, saya kasih kalimat perintah, baca ini. Nah perintah ini menggerakkan malaikat ini akan menghubungi jin korin suaminya. Bukan untuk menghubungi malaikat lagi, tapi jin Bukan, korin. jinnya. Oh, jin Karena yang dia kita hubungin. begini. Ini kalau saya sebutkan agak seram nih. Aku perintahkan kau, ya kan? Dia manggil jin korin itu, ya kan? Iya. Bangkitkan syahwat suamiku. Aduh. Nah ini harus seperti Ini. itu perintahnya. Bangkitkan syahwat suamiku, datang ke sini. Jadi yang suami perempuan ini tadi di Papua naik syahwatnya. Karena untuk urusan putar giling ini yang lebih cepat itu soal syahwat aja. Gak usah pusing-pusing. Nggak ada rindu-rindu, nggak main lah rindu-rindu. Ya kan? Bangkitkan syahwatnya sehingga dia tergila-gila mau nidurin istrinya. Ya laki-laki kalau sudah naik syahwat, nenek-nenek pun diperkosa kadang-kadang. Iya kan? Kalau kadang-kadang kan kalau naik syahwat akal udah nggak jalan kadang-kadang. Ya kan? Lah inilah senjatanya. Laki-laki dikasih duit nggak mabuk. Ya kan dikasih jabatan nggak mabuk. Tapi kalau sudah perempuan, kadang-kadang walaupun kayak alim ya mabuk juga kan. Ya, nah betul, itu. betul. Nah jadi malaikat ini tadi menghubungi korin jin suaminya dan dibangkitkannya syahwatnya. Jin ini tadi, jin korin yang suami tadi membangkitkan syahwat suaminya ini. Diperintah sama malaikat ini tadi. Ya kan? Nah ini naik syahwatnya Om Don. Naik ke kepala, rindu berat. Kalau sudah syahwat naik, pakai celana pendek, pakai baju kaos, sendal jepit, bawa dompet saja dari Papua ke Muarini. Nggak bawa tas. Pulang dia. Pulang. Secepatnya. Pulang. Besok saya ke Malaysia, saya berangkat ke Malaysia, saya 2 hari 3 hari di Malaysia. Ibu perempuan ini nelpon. Pak Haji katanya, ini anak saya sudah di ruangan ini katanya. Anaknya sudah lahir perempuan. Sudah melahirkan. Iya, saya lihat pas video call itu ada laki-laki. Kayaknya saya tahu laki-laki itu. Itu putus suami. Oh, udah balik nih. Sudah balik. Iya, kata ibunya, Pak Haji nanti saya telepon lagi. Dia lari mungkin jauh dari situ, nelpon saya lagi. Alhamdulillah suaminya udah balik. Pas istrinya mau melahirkan di rumah sakit, suaminya datang. Nah, alhamdulillah kan. Jadi suaminya bisa menyaksikan anaknya lahir. Iya, betul. Ya seperti itu. Ya. Nah, ini ilmu yang ini. Jadi ilmu ini ya bukan promosi saya. Saya nggak promosi. Iya. Tapi ini sudah fakta nyata yang terjadi. Sudah banyak buktinya ya, Ki. Ya. Itu saya sebutkan malaikat puter giling. Karena ini dahsyat sekali. Malaikat ini sakti pokoknya. Ini namanya levelnya malaikat kok. Iya, betul. Iya. Kalau mau dipakai pengasihan, mudah. Tinggal perintah aja. Kita mau naik podium, mau naik mimbar, misalnya kita mau pidato, biar semua mata ini terpaku ngeliat kita. Kita perintahkan aja, jadikan aku pusat pandangan semua mata. Nggak ada mantra-mantra yang dibaca, perintahkan yang jadikan aku menjadi pusat pandangan manusia. Semua orang terpaku ngeliat kita. Lah itu, dahsyat itu. Satu lagi, andai kata kita punya amalan dari guru kita. Ini harus dibaca 1000 kali seminggu. Repot kali. Baca dulu. Ada rahasianya tapi. Lihat ayat amalan yang dibaca nih, ayat apa. Lihat tipe-tipe huruf. Nanti ada rahasia di huruf itu. Sudah dapat. Ketahuan di situ berapa kali harus dibaca amalan ini. Sebetulnya dari ayat itu tahu kita. Ini sebaiknya dibaca sekian kali. Kalau mau efektif. Maksimum hasilnya, padilahnya, ya kan? Lah, nggak usah beribu-ribu, kita salamin aja malaikat itu. Langsung, sebutkan ayat itu, seketika fadilah ayat itu bisa kita pakai. Nah, apa enggak? Apa enggak? Super dahsyat itu. Ya ini kan utusan Allah. Ya, kita betul. Ini Khalifah fil ard, diutus Allah menjadi Khalifah fil ardi.
wakil Allah yang ada di muka bumi. Maka Allah menyiapkan seluruh infrastruktur. Ya, udah dipersiapkan ya. Seluruh fasilitas kita disiapkan. Ya kan? QC. Itu tadi kan QC. Untuk ngecek filter yang mana baik, mana nggak baik. Yang sebelah kanan tadi, yang sebelah kiri tadi, biar kita buat jahat. Dia tukang goda. Nah, tinggal kita mau mengikuti suara yang mana. Fujuroha wa taqwaha. Itu yang di ayat dalam Al-Quran itu. Nah, kalimat ayat Quran selanjutnya, berbahagialah kata Allah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Nah, itu. Kisro, untuk mempelajari, ini dibimbing langsung oleh Kisro berarti ada kalau misalnya. Oh iya. Itu butuh waktu berapa lama, Ki? Setengah jam aja. Untuk berkomunikasi dengan Untuk malaikat? belajar ini paling lama sejam lah. Sejam? Nggak sampai berhari-hari gitu? Enggak, Semedi gitu? enggak perlu puasa. Nggak perlu puasa. Alhamdulillah saya itu dikasih Allah guru-guru yang simpel-simpel. Iya, jangan yang jelimet-jelimet ya. Harus puasa berapa puluh hari, nggak perlu ya? Paling lama 1 jam. 1 jam. Ini ada kemarin, bulan belakang ini ya, ada satu ikhwan saya yang belajar itu. Videonya ada. Saya punya file-file video. Ini orang ini lagi saya ajarin ini. Lihat filenya. Hasilnya gimana. Terbukti nggak sama dia. Nah itu seperti itu. Ada video nangis-nangis dia. Ya gimana nggak nangis-nangis. Sudah umur 30 tapi nggak pernah disalamin malaikat itu. Kira-kira gimana? Paham nggak maksud saya itu? Paham. Saya juga mikir. Dia dari lahir ikut kita. Sampai kita umur sekarang mungkin 50, satu kali pun belum pernah kita salami. Andai kita ikut sama orang, kita ikut kerja sama orang itu, semua kebutuhan orang itu kita yang ngarahkan. Tapi dia nggak pernah negur kita. Tinggal satu rumah, apa enak? Ya nggak enak lah. Tapi berhubung ini malaikat dan dia diutus Allah untuk melayani kita, ya malaikat sami'na wa ata'na. Ikut perintah Allah saja. Andai kata itu manusia, enak nggak? Nggak enak. Dongkol ya? Dongkol lah. Tapi kalau kita tegur, coba aja kita punya misalnya ART. Ya? ART ya? Asisten rumah tangga tuh. Iya betul. Kerja sama kita sudah 10 tahun. Seluruh kebutuhan kita disiapin. Satu kali pun nggak pernah kita tegur. Kan nggak enak dia. Iya, betul. Tapi begitu kita tegur, Bu, sudah makan Bu? Wah senang dia. Semangat kerja. Tambah semangat dia memenuhi kebutuhan kita di rumah. Betul. Sama saja ini. Ya kan? Kalau kita sudah salamin dia, wah senang sekali dia. Ya kan? Nah, saya jadi pikir juga. Ini namanya siapa yang ikut saya? Oh, enggak saya sebut. Enggak saya sebut ya namanya siapa karena namanya sama semua. Oh, namanya sama. Namanya sama semua. Sama semua. Setiap manusia itu namanya semua. Dan yang jin korin yang tukang goda kita supaya buat jahat, namanya sama juga semua. Tapi di setiap manusia itu ada sendiri. Ada semua. Lah ada semua. Iya. Itu ada semua itu. Gimana kalau salam ini maksudnya kan saya pernah diajarkan ketika nanti setelah sholat kita juga selain mengirim Al-Fatihah, kemudian sholawat itu kepada baginda Nabi, juga kepada orang tua. Ya betul. Dan segala sesuatu yang mengikuti tubuh kita. Termasuk ada di kolbu dan di pikiran kita. Benar nggak Ki kalau itu Ki? Maksudnya mungkin selama saya masih bingung karena nggak ada namanya, ya kan? Ketika kita nggak bisa mengucapkan ilmu salam. Agama ini kita diambil dari ilmu agama dulu ya. Iya boleh. Ilmu agama secara Islami itu. Kalau yang dari Islami ya, satu saja kita ambil dari Yasin aja. Surat Yasin. Surat Yasin itu kan kalau ada orang mau tahlil kan ada Yasin. Ada ilah hadrati kepada Rasulullah, kepada wali-wali, kepada orang tua, sanak kerabat. Saya ulilahilahumul fatihah. Ya kan? Betul. Saya belum baca untuk diri saya sendiri. Oh, iya. Ini saya tidak menyalahkan yang lain, tapi saya ambil dulu Yasin. Ini yang umum dibaca, ya kan? Yang ngarang nyusun Yasin itu bukan sembarangan, diteliti orang dulu, ya kan? Belum saya baca itu.
Paham nggak maksud saya? Paham. Belum saya baca itu. Tapi ada juga guru-guru yang mengajarkan kamu harus Fatihah kepada diri kamu sendiri. Ada guru-guru mengajarkan seperti itu. Kamu harus salam kirim Fatihah untuk diri sendiri. Saya tidak mengatakan itu salah, tapi untuk mengikuti itu mungkin belum. Karena saya lihat dulu yang dipakai orang umum. Yeah. Jangan mengikuti hal-hal yang kamu nggak ngerti, ya kan? Tapi saya tidak menyalahkan. Apalagi ini sudah jadi keyakinan umum kan? Yeah, betul. Ada keyakinan umum mengatakan kita harus Fatihah dengan diri kita sendiri. Ya silakan, saya nggak nyalakan. Tapi untuk saya pribadi, ya mungkin belum, mungkin tidak. Karena apapun itu, kalau kita mengirimkan orang, kita pasti dapat kok. Benar nggak? Dapat ada balasannya. Lah iya kan. Kita kirim Fatihah kepada Rasul, kita dapat kok. Ya kan? Kita Fatihah kepada nabi-nabi, kita dapat. Ya kan? Ya kan? Betul ya? Betul. Nah, apalagi untuk diri sendiri, ngapain lagi? Kalau menurut saya, tapi maaf saja. Itu betul, karena paham itu harus yang masuk akal dulu. Yang masuk akal dan yang terjadi di masyarakat yang banyak seperti apa. Itu. Dan saya akan lihat guru-guru saya ada nggak ngajarin itu. Ya kan? Dan sepanjang sampai hari ini saya belum ketemu guru saya yang ngajarin itu. Tapi andai kata nanti ketemu guru yang ngajarin saya seperti itu, selama ada gurunya, jalankan. Jangan disalahkan, asal ada gurunya. Tapi kalau ikut-ikutan saja nggak mau saya. Ya betul. Ya, seperti itu. Nah Ki, ketika orang yang minta tolong ke Ki Suro untuk berkomunikasi dengan malaikat nih, untuk menjawab salam ya, akhirnya bisa menyuruh, memberikan perintah kepada malaikat. Ini sekali itu aja atau seterusnya? Maksudnya? Masih dalam kondisi nanti kan Ki Suro memerintahkan ngasih caranya kan? Caranya ya. Setelah itu ketika akan dilakukan sendiri, apakah harus bertemu Ki Suro lagi? Enggak lah. Jadi kalau misalnya ada ikhwan, ini tidak semua ikhwan saya ajarkan ini. Oh gitu. Tidak semua. Jadi ada ilmu-ilmu ini sebaiknya saya ajarkan si A, ini saya ajarkan si B. Sesuai kapasitas mungkin. Ya saya lihat dulu nanti kapasitas mereka seperti apa. Jangan sampai kita mengajarkan ilmu sia-sia, atau malah salah guna nanti. Betul. Bahaya. Nah, yang saya kasihkan ijazah, saya latih sendiri dulu di tempat saya sampai dia nanti, sebetulnya videonya kalau nggak salah ada, ya kan? Saya lihat dulu, oh udah bisa nih, ya kan? Saya suruh dia latih dulu, latih nyalamin dulu, latih nyalamin malaikat ini dulu, sampai sudah memang betul-betul sudah terbiasa dia. Mungkin perlu 3 hari, mungkin perlu 7 hari. Nanti setelah 3 hari, 7 hari, baru saya kasih tahu. Coba kamu perintah seperti ini. Nah, itu sudah pakai WA aja, nggak perlu depan saya. Iya, insya Allah kalau ikhwan-ikhwan yang saya ajarin itu sudah merasakan sendiri. Sudah merasakan sendiri fadilahnya ya, fadilahnya itu. Fadilah. Bahkan kalau kita siapin mungkin batu cincin, mungkin kita mau ngisi barang lah ceritanya nih, mau ngisi barang biar ada energi, ya kan? Siapin batu cincin, jangan kita ngisi, kita ngomong aja, kita salam ini, isi itu dengan kekuatan pengasihan. Tunggulah nggak sampai 5 menit. Sudah terisi. Dan jajal. Luar biasa. Ada saya video-video saya gemblengan kan, dulu kan saya sering buka gemblengan. Berapa orang nanti gemblengan. Nanti saya ajarkan, ada pada saat-saat gemblengan tertentu, saya ajarkan ilmu itu. Ya kan? Dan setelah dicoba misalnya ngisi barang, ya silakan dites sudah. Buktikan sendiri. Ya kan? Seperti itu. Jadi ini ya memang tidak semua orang memahami ilmu ini. Ya betul. Ya kan? Ki, tapi ada pantangan gak Ki? Orang yang mau belajar ilmu ini? Sebetulnya
kalau saya ya, ilmu itu nggak ada pantangan sebetulnya. Nggak ada. Soal dosa dengan ilmu itu beda. Dosa dengan ilmu itu beda. Beda. Oh ini kalau kamu zina ilmunya hilang loh. Coba aja zina. Ilmunya masih ada kok. Tapi dosa tadi yang bahaya. Karena apabila kita terlalu banyak melanggar larangan Allah, nanti ada bencana nimpa kita. Waktu bencana ini nimpa kita, ilmu ini nggak bisa menyelesaikan masalah. Nah, seperti itu. Tapi kalau sekonyong-konyong, oh hilang ilmunya gara-gara ini, enggak lah, ya kan? Ilmu itu, oh ini nggak boleh masuk WC, nanti kalau masuk WC campah, takut kali hodamnya dengan kamar mandi, ya kan? Kan nggak mungkin itu. Ya kan? Ya. Tapi kita menghormati, misalnya ada cincin-cincin, ada lapas-lapas Allah, maksudnya jangan dibawa kamar mandi itu untuk menghormati, di situ ada lapas Allah, jangan sampai kena najis. Iya, betul. Tapi kalaupun kotor, cincin tadi mungkin ada isinya, nggak mungkin isinya takut dengan odol, sabun di kamar mandi, nggak mungkin betul, itu. Betul. Seperti itu. Nah itu. Jadi ilmu tetap ilmu, dosa ya urusan kita sama Allah. Ya, urusan kita sendiri. Nah Ki, saya penasaran, ketika sudah balik nih pasangan yang dituju untuk kembali, yang kita panggil, ini ada jangka waktu efeknya nggak Ki? Apakah setelah berapa lama, wah dia akhirnya kambuh lagi, pergi lagi? Oh enggak. Jadi begini, jadi kalau kita kerja itu ada apa namanya? Ada preventif, ya kan? Ada untuk jangka pendeknya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa, ya kan? Ada preventif, maintenance segala macam itu kan? Ada berkala. Saya pesankan sama pasien, nanti kalau dia sudah pulang kasih tahu saya. Kita kunci aja. Oh dikunci? Dikunci aja. Sukmanya yang dikunci? Ya dikunci lah pokoknya. Sukmanya kita kunci, biar dia nggak noleh ke perempuan lain lagi. Iya. Ya kan? Kalau dibiarin aja ya nanti ngulang lagi, mau dipanggil lagi kan? Iya betul. Ya dikunci, kita kunci aja. Saya berapa kali dulu? Dulu saya punya pasien di di Jakarta sini, itu udah mau bunuh diri, diputus sama pacarnya, udah mau bunuh diri itu. Bengkak mata, nangis terus. Diantar sama ikhwan saya. Waktu itu saya masih praktek di Halim. Ngomongin bahwa pacarnya ini ninggalin dia. Udah berapa bulan. Semua nomor handphone diblok. Lost contact ya? Lost contact. Ini pacar yang perempuan ini cinta banget ini. Mau gila ini. Mau bunuh diri. Ya sudah saya bantu. Nah tapi waktu saya bantu waktu itu medianya sapi suruh. Oh ya sapi suruh. Ya sapi suruh saya itu. Saya pakai media itu karena saya itu kalau bekerja ngikutin getaran hati. Ngikuti apa ilham yang masuk ini. Jadi bukan berdasarkan akal saya. Begitu dia datang ngasih tahu masalahnya seperti apa, ada sir yang masuk pakai sapi suruh. Udah saya pakai sapi suruh, saya bawa keluar rumah, saya bimbing, saya berdiri di belakangnya pegang, pakai sapi suruh, panggil, ini, udah, kira-kira 10 menit masuk ke ruang tamu saya lagi, ngobrol, belum sampai 5 menit ngobrol, handphone kawannya bunyi, handphone kawan perempuan ini tadi bunyi, karena yang pacarnya blokir, dia diblokirnya juga. Akhirnya pacarnya itu nelpon kawannya. Karena nggak bisa hubungi. Iya. Loh ini saya mau ya? Ada ini enggak si itu. Oh ada. Nah, kawannya ngomong bahwa ini ada telepon dari pacarmu. Senang sekali dia. Saya suruh kamu ke kamar mandi aja. Ngobrol di kamar mandi. Karena di ruang tamu saya ramai orang. Ya besok pagi dijemput sama pacarnya. Istilahnya sarapan pagi. Balik lagi. Cuman saya kasih tahu, nanti kalau dia sudah balik kasih tahu saya, kita kunci aja. Iya betul. Iya kan? Nah itu balik, tapi waktu itu saya pakai media sapi suruh. Sapi suruh bisa sudah berapa kali saya pakai untuk putar giling manggil orang. Insya Allah kalau dikabulkan Allah. Kalau dikabulkan Allah. Balik.
Itu seperti itu. Nah ini nanti kita kunci. Dikunci lah. Ada lagi cara nguncinya, ya kan? Pakai gembok. Wah, luar biasa ada gemboknya. Pakai gembok ya dikunci. Nah itu dikunci. Nah banyak ilmu-ilmu kunci ini Indonesia banyak. Indonesia ini hebat. Tiap daerah Jadi, juga beda-beda ya. Hasanah ilmu kita ini harus bangga jadi orang Indonesia. Betul. Hasanah ilmu Indonesia ini banyak. Banyak sekali. Iya kan? Kita pergi ke Buton sana. Ada juga ilmu orang Buton. Buton itu Buton Maluku. Ternate Maluku di atas ya. Ternate ini daerah Buton, daerah yang penghasil aspal. ya. Itu mereka punya juga ilmu seperti yang ilmu-ilmu leluhur. Jadi Indonesia memang hebat lah. Iya. Seperti itu. Oke, kalau ini untuk memanggil orang untuk menarik lagi, bisa nggak dipakai untuk kayak mendamaikan? Mungkin ada pasangan yang belum sampai meninggalkan, tapi bentrok atau mungkin cekcok tiap hari gitu. Iya. Ketika dipakai ini, apakah bisa untuk mendamaikan? Oh, kalau untuk mendamaikan, artinya mereka kan nggak ada yang lari. Nggak ada yang lari. Bisa. Kalau kita rukunkan mereka ada medianya pakai gula. Kok gula? Gitu? Pakai gula. Ya pakai gula. Gula aja. Iya pakai gula pasir. Nanti ada rajahan, ada wifik lah. Ada wifik. Ya kan? Ya. Ini Malaysia. Saya ini kapan testimoni ceritanya Malaysia. Ya karena memang saya bergeraknya, bukan saya itu ya. Saya kebanyakan bergerak di luar negeri. Ya kan? Ini banyak luar negeri. Gitu. Iya. 8 bulan istrinya minggat, anaknya ditinggalinnya. Anaknya 4, apa nggak pusing suami ditinggalin anak 4, ya kan? Dijemput ke rumah mertuanya, istrinya nih pulang ke rumah mertuanya, nggak mau ketemu dia. Jadi mertuanya aja yang nyambut laki-laki ini ngobrol. Istrinya di kamar, nggak mau pulang, karena ya suaminya ini sering main perempuan. Jadi wajar aja kalau istrinya nggak setuju kan. Jadi ditinggalinnya anaknya sama suami, pusing suami ngurusin anak. 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Nih kalau orangnya di Malaysia nonton, nggak saya sebut namanya, ya kan? Sudah, sini kata saya, siapin ini gula pasir, ya kan? Gula pasir, pakai gula pasir, tulis nama dia, tulis nama suaminya, ya kan? Jadikan satu lem. Pakai lem kertas, simpanlah di rumah kamu, di rumah suaminya tadi. Letak ini di rumah kamu lah. Pokoknya jangan sampai kelihatan lah, karena ada nama orang kan. Kita harus jaga-jaga. Iya. Gitu ya. Diletak itu berapa hari? Kalau nggak salah nggak sampai seminggu, 4 hari apa 5 hari. Istrinya datang sendiri kok. Iya. Datang sendiri dan baik. Rukun lagi sampai sekarang. Udah nambah 2 lagi anaknya. Iya, udah nambah 2 lagi. Itu kejadian itu mungkin 2017, 2015 kalau nggak salah. Iya. Nah, itu untuk merukunkan orang ada caranya juga. Ya pakai itu, seperti itu. Untuk memutar balik hati orang dari orang benci supaya orang senang. Ada lagi metode lain. Ya kan pakai batang ubi, ya kan? Batang ubi. Pakai batang ubi. Wah ini saya cerita aja. Ini kan kita kan cerita. Saya tertarik kan dari tadi yang dipakai medianya itu nggak yang susah-susah harus nyembelih ayam. Enggak. Nah saya ini alhamdulillah tidak ketemu gula. Kalau nggak ketemu gula, tadi ada merica, kunyit, sekarang batang ubi. Batang ubi. Bisa jadi. Ini ada kisahnya. Ini orangnya mungkin nonton. Perempuan ini datang nangis-nangis dalam keadaan hamil besar juga. Iya. Jadi dari pertama kawin dia ikut sama mertua. Keluarga mertuanya ini, adik-beradik suaminya ini pada nggak suka sama dia. Diusir. Balik lagi ke rumahnya, ke kampung. Nggak jauh sih, balik lagi ke rumah orang tua. Nanti seminggu datang suaminya jemput. Balik lagi situ. Dibawa lagi. Nanti sampai di sana berapa seminggu, 2 minggu, sebulan, bentrok lagi. Berantem terusnya. Bentrok lagi, diusir lagi. Ya kan? Terus begitu terus. Nah, sekali itu lagi hamil. Lagi hamil, tapi masih agak jauh
yang akan melahirkan. Datang nangis. Nangis, Wak tolong Wak begini. Kenapa saya? Iwan saya ngomong suaminya begini. Nah langsung masuk, itu saya nggak ada guru itu. Nggak ada guru yang ngajarin itu. Jadi betul-betul ilham. Ilham. Jadi begitu Iwan saya ngomong kasusnya seperti ini, ilham masuk, ambil batang ubi di bawah. Nah saya suruh Iwan saya, kamu ambil batang ubi kan begini misalnya. Ini dari tanah, ya kan? Ini batang ubi yang masih ada. Yang batang ubi yang hidup ubi ya? kayu. Ubi kayu. Nah ini tanah, ini sejengkal, kita patahkan ini. Artinya ini nanti hidup lagi kan? Iya betul. Ini panjang, ya kan? Dari yang panjang ini sejengkal lagi patahkan. Jadi ini yang patahan sejengkal. Yang ini kan masih hidup di tanah. Ini kan lebihnya. Lebih tadi tanamkan lagi. Pasti hidup lagi. Iya betul. Tinggal yang ini tadi, katakanlah ini sejengkal yang kita ambil. Ya kan? Tandain mana atas mana bawah. Ini atasnya. Ya kan? Kita tandain pakai karet gelang. Ya kan? Tuker ya atas. Ya, ini atas. Saya kasih tahu, ini bawa pulang, kamu tanam di halaman kamu seperti ini. Balik. Oh, dibalik. Jadi yang atas balik sini. Sebelum azan maghrib ini kamu tanam. Ya. Bacaannya nggak nyelimet. Baca. Nah ini saya ijazahkanlah, siapa yang mau pakai ilmu ini silakan aja. Ya kan? Ini baca dulu bismillah sadat selawat, ya kan? Kita ngomong sama Allah. Ya Allah, aku mohon pertolonganmu dengan barokah batang ubi ini. Balikan hati si. Balikan hati si dan keluarganya supaya dia sayang sama aku. Tanam. Di halaman rumah kita, tapi rumah korban tadi siapa? Nggak boleh jauh. Jadi tanam di halaman dia. Kalau ubi ini minta sama orang, pokoknya ini bawa ke rumah kita. Oh iya. Kita dapat ubi dari Bogor. Di sini payah nyari ubi, dapat Bogor. Ya yang tadi tanam lagi di Bogor, yang ini bawa ke rumah kita. Yang sejengkal aja. Yang sisa yang panjang daunnya tanam lagi di Bogor. Di Bogor. Nggak jauh dari yang asli tadi kan? Di sebelahnya. Jadi kita ambil sejengkal aja. Sejengkal tanam di rumah kita. Yeah. Ini tadi atas. Balik tanam di bawah. Menjelang maghrib cangkol, tapi orang yang bersangkutan harus nanam. Nggak boleh nyuruh orang. Nah, ajarkan sama dia. Baca bismillah, syahadat, salawat, istighfar. Ya Allah, aku mohon padamu, aku mohon pertolonganmu, ya kan? Dengan barokah batang ubi ini, balikan hati si dan keluarganya agar dia menyayangiku. Ya kan? Berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tanam. Besok 5 mobil keluarga suaminya datang ngaku salah. Besok 5 mobil keluarga suaminya datang dengan bahan-bahan makanan, ada namanya kalau di Palembang tepung tawar. Tepung tawar itu ngaku salah. Oh, simbolisnya itu pakai tepung tawar. Tepung tawar. Datanglah 5 mobil keluarga lakinya, suaminya tadi, itu ngaku salah bahwa mereka selama ini salah memperlakukan perempuan ini. Mohon maaf. Seluruh makanan bahan pokok dikasihnya sama ibu perempuan ini. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada keributan lagi. Oh, dibawa lagi ke rumah. Dijemput lagi ke tempat suaminya, dan sampai detik ini alhamdulillah mereka nggak pernah bentrok. Dan keluarganya itu damai semua. Ini ilmu batang ubi pembalik hati. Nggak ada guru. Dan saya takjubnya ini batang ubi. Batang ubi. Nggak yang aneh-aneh. Jadi kalau saya dengarkan apa ilham. Karena Allah menyampaikan sesuatu kepada kita itu melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengembuskannya ke dada kita. Ya kan, itu ilham. Nah dari situ ya kita pakai lah. Nggak ada sirik menyirik. Iya betul. Ada nggak siriknya? Nggak ada. Kita nggak minta tolong pada siapapun. Langsung sama Allah, dan ini terbukti. Iya, dan ini terbukti, pernah terbukti bermanfaat. Ada nggak Ki orang yang mungkin sebelumnya kena ajian putar giling, tapi terkesannya ini dimanfaatkan, bukan maksudnya
oleh praktisi lain. Maksudnya seperti apa tuh? Mungkin ada yang jadi korban, justru mungkin KDRT, mungkin mohon maaf ya, kasih contoh, ini ada perempuan yang lari karena sebenarnya KDRT. Lari karena Lari KDRT. dari rumah karena mungkin KDRT. Mungkin oleh praktisi lain dibikin balik lagi. Tapi akhirnya jadi korban yang sama. Korban jadi korban KDRT lagi. Ah, iya. Nah, itu bisa disembuhkan oleh Ki Suro. Ya insya Allah bisa. Jadi begini, kita ini, ya kata saya tadi, ada preventive maintenance, ada jangka panjang, ya kan? Yang urgent sekali harus dikerjakan, pulangkan orangnya, pulangkan dulu. Nanti sudah mereka pulang ini, kunci, jaga biar mereka nggak berantem lagi. Biar tidak terjadi minggat lagi, KDRT lagi. Misalnya kan seperti itu. Betul. Lah yang 8 bulan, yang orang Malaysia 8 bulan, sampai alhamdulillah saya dapat berita terakhir, masih aman-aman aja. Nggak ada bentrok lagi. Disitulah tadi medianya gula. Pakai gula itu. Ada simbol-simbol tertentu itu, ada gula, ya kan? Pakai gula. Tadi pakai batang ubi, ya kan? Nah kalau batang ubi ini nggak ada gurunya, memang ilham asli. Iya, banyak itu Om Don. Banyak sekali saya gunakan ilmu-ilmu yang nggak ada gurunya, tapi terbukti ada manfaatnya. Yang mau diberhentikan kerja di Malaysia ada. Nangis nelpon saya. Dia termasuk orang besar di hotel di Malaysia, ya kan? Mau dipecat. Ada miskomunikasi lah sama direktur, mau dipecat. Nelpon saya, Pak tolong ini saya ini mau dipanggil hari Senin, mau meeting, kayaknya saya mau di kick ini, ditendang dari perusahaan. Bagaimana caranya ini? Oke kata saya, kamu punya sepatu nggak di tempat kerja kamu? Orang kan biasanya kan kalau kerja dari rumah pakai sendal, nanti sepatu kerjanya tinggal di kantor. Ada yang seperti itu kan? Ada. Nah, kamu ada sepatu lagi nggak di kantor yang sering kamu pakai? Ada. Yang sering saya pakai kerja ada. Oke. Sebelah sepatunya balikan. Yang sebelah sepatunya dibalikan. Iya, kan kita naruh sepatu seperti ini. Iya. Nah, yang sebelah kanan atau sebelah kiri kita taruh di ruangan kita tapi dibalik. Jangan dipakai sebelum masalah kita selesai. Ya kan? Begitu aja, Pak. Ya, begitu aja kata saya. Tunggulah Senin. Kalau kamu dipanggil orang, datengin. Kalau meeting. Ternyata memang dipanggil. Bosnya cuma say hello aja. Tak ada problem, tidak nanya masalah itu. Dan tidak dipecat sampai sekarang. Ini ilmu apa ini? Ya. Saya tanya ilmu apa itu? Betul. Nah, Sobat Kumis, saya mau coba nanti. Sepatu yang ada di bawah kursi kita kayaknya segera dibalik-balikin. Iya. Jadi ada hal-hal yang di luar nalar. Di luar nalar ya, Ki. Di luar nalar. Tapi selama itu ada ilham masuk ke saya seperti itu, ya akan saya ikuti. Selama tidak melanggar syariat. Iya, betul. Ya kalau membalikkan sepatu nggak ada siriknya. Kamu minta sama jin mana? Tapi ada petua di balik ini ya, membalikkan sepatu itu. Iya. Sebenarnya. Ada yang nggak bisa melahirkan. Saya suruh balikan cangkir. Cangkir. Begitu dibalikan, dia turun dari kursi, nelpon, dapat telepon dari rumah sakit, istrinya barusan melahirkan. Ini dari mana? Ilmu apa itu? Iya, betul. Wah, seru sekali. Jadi ya ada ilmu-ilmu yang seperti itu. Iya. Kan enak, simple, nggak jelimet, nggak ngabisin waktu, nggak nyari syarat-syarat yang pusing, ya kan? Ya, nanti betul. Kalau ada ilmu, tolong kamu cari ini tai kuping harimau, kemana mau nyarinya? Ya. Binatang juga bisa diambil lagi ya. Saya seperti itu, dan ini fakta, orang-orangnya masih hidup. Kalau mau tanya testimoni orangnya, saya telepon kan orangnya. Iya. Kamu telepon orang ini, pernah nggak istrinya begini? Nah itu. Jadi ikuti apa yang diilhamkan Allah, dan jangan dibantah, jangan dipikir. Iya. Jangan dipikir nanti kayaknya nggak masuk akal ini. Kalau kita berani mengatakan ini nggak masuk akal, informasi berikutnya nggak masuk.
sifat indera keenam seperti itu. Sifat indera keenam Karena itu, sudah pernah ada penolakan itu. iya, nggak boleh ada penolakan, dan indera keenam itu bukan pakai mikir. Apa yang terlintas itu, apa yang terlintas itu. Tapi kalau kita mikir, kayaknya nggak masuk akal ini. Ya kalau kita meragukan ya sudah, informasi yang kita tanya berikutnya nggak dapat. Seperti itu. Iya, iya. Wah, seru sekali ceritanya. Iya, ini. iya seperti itu. Tapi ya kalau masih banyak sekali nih ilmu-ilmu yang Kalau harusnya bisa diajarkan dilanjut sampai Ki subuh. Suro Nanti sampai ke subuh. Sobat Kumis ya. Iya. Tapi Sobat Kumis pasti nanti ada cerita lagi dari Ki Suro. Iya, iya. Ya kan? Ki Suro, terima kasih sekali Iya. banyak berbagi cerita dan ilmu nih yang penting. Iya, itu iya, ya. ilmu. Dan yang memang punya hajat atau punya rencana atau mungkin masalah yang harus diselesaikan dan siapa tahu butuh, Anda bisa langsung menghubungi Ki Suro. Iya, iya, iya. Ki Suro, terima kasih. Ya, sama-sama, sudah Udan. hadir di Kumis. Waktu juga yang menyudahi. Iya, betul. Sobat Kumis, terus saksikan kisah mistis dan cerita seru lainnya di channel 333 Transvision dan YouTube Transvision Official. Saya Om Don dan Ki Suro mohon pamit. Ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.